Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Shadaqallahul adzim. Kita bersyukur pada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Senang rasanya bisa hadir di sini. Tadi pagi ketemu mahasiswa muda-muda semuanya. Sekarang kayaknya lebih muda lagi kayaknya ya. Baik, hari ini saya coba sharing tentang sebuah konsep pengobatan ya. Sebelum saya mulai, ini ada sebuah hadis yang cukup menarik. Oke, slide coba. Iya. Hadis ini cukup panjang, tapi saya tertarik dengan hadis ini. Jadi waktu saya kuliah dulu di hadis, buat ustadz ini nggak menarik nih, tapi buat saya cukup menarik nih. Jadi dalam sebuah pertemuan, kok Ali nggak ada? Rasul bertanya kepada para sahabat, kemana Ali bin Abi Thalib? Sahabat menjawab, sakit mata ya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Panggil Ali. Dipanggillah Ali, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Sederhana. Ternyata Rasulullah meludahi matanya Ali bin Abi Thalib, dan sembuhlah sakit matanya Ali bin Abi Thalib. Ini salah satu contoh hadis di mana Rasulullah pernah mengobati sahabat. Caranya sederhana. Sakit mata diludahi. Saya pengen mempraktekkan hadis ini, ternyata nggak ada satu pasien pun yang mau saya ludahin. Ya, akhirnya saya penasaran ini bener nggak sih ini hadis nih? Ya udah, riset saya. Yang di riset nggak ada, ya sudah. Kebenaran pas pada waktu itu istri saya sedang sakit mata. Nah, kesempatan ini. Sudah lagi tidur, saya buka, saya ludahi. Ternyata habis itu melek marah-marah. Ya. Ternyata istri saya sendiri pun nggak mau diludahin gitu ya. Tapi hasilnya bagus ternyata. Tapi saya penasaran dengan hadis ini, saya pelajari lagi. Terlepas dari ludahnya Rasul berkah, tapi Rasul juga manusia. Setelah saya baca lagi dengan beberapa referensi, ternyata air liur itu mengandung banyak enzim. Salah satu enzim yang cukup menarik perhatian saya adalah lisosim. Apa itu? Enzim yang berperan sebagai antibiotik alamiah. Jadi boleh jadi pada waktu itu kasusnya konjungtivitis akut atau mata merah, kemudian diludahi oleh Rasulullah mengandung enzim lisosim, sembuhlah konjungtivitisnya. Ini analisis saya. Jadi silakan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin mencobanya. Tapi saran saya jangan habis makan cabai. Ya, pasti pedasnya minta ampun ini ya. Tapi ini cara yang luar biasa, dan ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah ngobatin sahabat. Ya, ini salah satu bentuk pengobatan Nabi. Ya, slide. Ini penting ini. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali satu penyakit. Yaitu apa?
tua. Jadi yang sudah tua terima nasib. Ya, ini memang udah penyakit yang sulit ini. Ya, jadi semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Ini yang ngomong Rasulullah. Termasuk kanker, insya Allah ada obatnya. Kecuali penyakit tua. Apa tua? Keriput, ya, menopause. Itulah contoh-contoh penyakit tua. Laki-laki prostat. Dan memang seperti itu. Kalau sudah tua ya sudah. Tinggal tunggu saja gitu ya. Tapi ini penyakit tua. Kira-kira seperti itu. Slide lagi. Nah, ini cukup penting buat saya dan ini menjadi bahan pemikiran buat saya. Dan ini pun menjadi bahan perenungan buat saya. Coba Bapak dan Ibu sedikit menganalisis nih. Rumah sakit makin banyak. Klinik makin banyak. Tadi dokter aja praktek sampai 2 bulan baru dapat. Kok makin banyak rumah sakit, makin pinter dokter, makin banyak klinik, makin banyak dokter, tapi orang sakit tambah banyak. Kalau saya tanya, yang salah dokternya atau pasiennya? Pak, Bu, yang salah dokternya atau pasiennya? Karena saya dokter, saya salahin pasiennya, gitu ya. Adil ya Bu ya, Pak ya. Kenapa saya nyalain pasiennya? Karena pasien itu kalau di depan dokter tuh pasrah. Bu, jangan makan kolesterol ya. Lemak-lemak nanti kolesterolnya naik, nurut. Pak, jangan makan yang jeroan nih, nanti asam uratnya kambuh, nurut. Bu, ini saya kasih antibiotik, tolong habiskan, nurut. Sampai-sampai kalau saya punya pikiran negatif, ini pikiran negatif saja, saya tulis racun tikus, itu saya yakin ditelan tuh sama pasien, saking nurutnya sama dokter. Sampai-sampai dokter itu, ini mohon maaf nih agak banyol saja, itu kalau memotivasi pasien itu hebat loh dibanding ustadz. Mohon maaf di sini kalau ada ustadz nih. Contoh yang sederhana begini, kalau ustadz ngomong begini, Bapak Ibu ayo sholat tahajud. Nanti kalau sholat tahajud diangkat derajatnya oleh Allah, dikabulkan doanya oleh Allah. Kira-kira kalau ustadz ngomong seperti itu, Bapak Ibu sholat tahajud apa tidak? Pak, Bu, sholat apa enggak? Bisa iya, bisa enggak. Tapi mudah-mudahan di sini sholat semuanya. Tapi coba kalau dokter yang ngomong, ini dokter yang ngomong. Ibu, tensi ibu 190/110. Secara teoritis medis Bu, nanti dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi akan keluar epinefrin dalam jumlah yang besar. Kalau epinefrin keluar dalam jumlah besar, maka pembuluh darah ibu akan menciut. Jadi kalau ibu tidak sholat tahajud nanti malam Bu, 99,99% ibu akan terkena serangan stroke dan meninggal. Kira-kira sholat apa enggak? Hebatan mana dokter sama ustadz? Ternyata dokter bisa memotivasi pasien. Makanya kalau di sini ada yang dokter, ayo saya ajak siar. Ternyata banyak kok amalan-amalan sunnah yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Termasuk penanganan penyakit kanker. Saya membaca sebuah jurnal cukup menarik. Jadi ada penelitian di sel lain. Sel lain itu sel kanker. Dibacakan Al-Quran terus-menerus, sel kankernya tidak berkembang. Ini bagus, ini efeknya. Ya, dan saya punya satu kasus pasien kanker. Kebenaran ibu-ibu kanker payudara stadium 4, sudah metastasis kemanapun. Jadi di kemo sudah tua, nggak di kemo penyakit udah nyebar. Prediksi umur ya sekitar 6 bulan. Dokter sudah nyerah, bingung, kemo resiko, nggak di kemo resiko. Udah cari alternatif. Nah, dicarilah saya, karena saya dianggap alternatif. Karena gelar saya 2, dokter plus dukun, itu ya, dicari ke saya. Ya sudah, saya obatin pada waktu itu. Saya bilang, ya Bu, kita ikhtiarkan. Secara teoritis memang sulit, karena sudah nyebar kemana-mana. Tapi saya punya keyakinan Bu, bahwa yang menyembuhkan itu bukan manusia kok, Allah yang menyembuhkan. Kita coba ikhtiar Bu, yang sederhana. Pada waktu itu saya kasih beberapa obat herbal. Kenapa obat herbal? Karena kalau kimia sintetik dia sudah tidak bisa nerima.
Nah, dokter bilang prediksi 6 bulan kemungkinan. Ya sudah, saya kasih obat herbal. Apa yang terjadi? 5 bulan berobat, akhirnya tidak datang lagi ke saya. Saya pikir kayaknya mati nih ibunya nih ya, pikiran saya gitu ya. Udah 5 bulan, bener nih prediksi dokter. Sudah, berarti sudah selesai. Memang berat kasusnya. Tapi ada sesuatu yang cukup menarik. 2 tahun kemudian ibu itu datang menemui saya lagi. Saya kaget. Maaf bu, ibu bukan yang menderita penyakit kanker payudara stadium 4? Iya dok. Kok masih hidup ya bu? Saya tanya begitu. Saya bingung jujur, kok bisa masih hidup? Apa rahasianya? Nah ini cukup menarik ini. Cukup menarik sebelum saya masuk ke sini. Jawaban dia begini, ini yang menjadi terang-yang buat saya. Dok, saya juga tidak tahu sejauh ini bisa bertahan. Emang apa yang ibu lakukan? Ibu itu cerita, sesuai dengan saran dokter, saya suruh bersyukur dengan penyakit saya. Jadi bersyukur. Dan saya mensyukuri itu. Kenapa ibu bersyukur dan penyakit? Karena gara-gara sakit dok, dokter suruh sholat tahajud, saya sholat tahajud. Dokter suruh baca Quran sehari 2 juz, saya baca Quran sehari 2 juz. Dokter suruh banyak sedekah karena menolak bala, saya suruh sedekah. Dulu ngaji susah, sholat tahajud nggak pernah, sedekah boro-boro. Jadi saya senang dengan sakit, saya merasa dekat dengan Allah. Satu, jadi dia bersyukur dengan sakit. Terus apa lagi ibu? Saya ikhlas dengan penyakit. Mau ambil kapapun, saya ikhlas. Yang penting saya mempersiapkan amal. Dan ternyata dengan izin Allah, kanker payudaranya nggak membunuh dia. Sampai sekarang masih hidup. Ternyata kuncinya tadi syukur, ikhlas. Sama tadi baca Quran. Ini cukup menarik karena penelitian S3 saya itu saya meneliti tentang efek Quran terhadap sel. Cuman saya tidak ke kanker, tapi ke sel bakteri. Selama ini bakteri itu kan dibunuh dengan antibiotik. Berarti kan membunuh makhluk. Nah, saya nggak membunuh modelnya. Saya ajak ngomong. Gimana bakteri diajak dialog supaya dia tidak mengganggu. Nah, dialog dengan menggunakan apa? Salah satu dengan menggunakan Al-Quran. Nah, ini menjadi perhatian saya. Kira-kira Bapak dan Ibu yakin nggak dengan hadis ini? Ini penting buat saya ini. Allah nggak mungkin menjadikan obat dari benda yang diharamkan. Ini buat saya cukup penting. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, saya meyakini itu nggak jadi obat. Ya, kalau darurat tuh oke, darurat. Tapi kalau konsepnya haram, ini yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu. Ya, slide lagi. Ini pernah zaman Rasulullah, ada seorang tabib yang pengen bikin obat dari khamr, tapi Rasul melarang dan membencinya. Kemudian dia tanya, saya untuk obat ya Rasulullah? Khamr bukan obat, tetapi ia adalah penyakit. Ini menjadi krusial buat saya, jadi hati-hati kalau Bapak dan Ibu berobat. Saran saya tanya aja sama dokter, dok halal apa haram obatnya? Tanya aja gitu loh kan. Karena ini penting gitu ya. Kalau misalnya haram, darurat nggak dok? Oh darurat, ya sudah, boleh. Oh nggak darurat, nah tinggalkan. Gitu ya. Oke, slide lagi. Ini boleh ya kalau kondisinya terpaksa. Slide lagi. Nah ini, yakin nggak Bapak Ibu dengan hadis ini? Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Jika aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Yakin? Benar. Sekarang kalau ibu lagi pusing, apa yang pertama kali diingat? Ayo, lagi pusing, apa pertama kali diingat? Mohon maaf nih ya, mohon maaf nih. Panadol, Paramek, Bodrek, boro-boro ingat Allah ini. Biasanya ingat Allah itu kalau udah dekat-dekat mau mati, nah itu baru ingat Allah itu ya. Ini logik ini. Saya contohkan begini. Ibu tahu sel darah putih? Tahu ya? Apa fungsi sel darah putih? Dia membunuh kuman, memakan benda asing. Jadi kalau ada kuman datang, sel darah putih bergerak. Oh, ini ada kuman, saya bergerak ke sana. Setelah kumannya dapat, oh ternyata jumlah kumannya banyak, panggil pasukan tambahan. Setelah berhasil kumannya dibunuh, apa yang dilakukan sel darah putih? Apoptosis. Apa itu apoptosis? Bunuh diri sendiri.
Pertanyaan saya, siapa yang nyuruh sel darah putih bergerak? Siapa yang menyuruh sel darah putih bunuh diri sendiri? Dunia kedokteran nggak bisa jawab. Termasuk kanker. Kenapa dia muncul kanker? Wallahu a'lam. Cuman diduga faktor-faktor pencetus. Sudah disampaikan sama dokter yang sebelumnya. Tetapi penyebabnya tidak jelas. Karena penyakit kanker adalah penyakit gen. Dan boleh jadi dia sudah dioperasi, kemoterapi, radiasi, muncul lagi karena ada namanya kanker stem cell atau bibit kanker. Dari mana? Dari gennya. Berarti kan ada sesuatu yang tidak bisa kita atur. Berarti siapa yang menyuruh sel darah putih bergerak? Allah. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Allah. Maka itu kalau kita sakit, tolong ingat Allah. Karena buat saya ini cukup penting. Karena selama ini kita sakit, mohon maaf, ikhtiar sih boleh, tapi tolong jangan tinggalkan Allah. Saya kemarin ada seorang pasien datang ke saya, dia sudah mencoba ke semua dokter untuk penyakitnya dan tidak sembuh-sembuh. Saya bilang ke ibu itu, ibu sudah semua dokter dicoba? Iya. Saya tanya sama ibu, ibu yang meyakini ibu itu sembuh itu ke dokternya, obatnya, atau Allah? Pasti dia jawab Allah. Pertanyaan saya, pernah nggak ibu berikhtiar minta sama Allah? Sering dok. Sering saya minta tapi nggak dikabulkan. Pertanyaan saya, ibu kalau minta kepada orang yang belum orang itu kenal, kira-kira orang itu ngasih apa enggak? Enggak kan? Udah kenal aja kita minta, ngasih apa enggak? Enggak. Terus gimana caranya? Langkah pertama, kenali Allah dulu. Yang kedua, bikin Allah cinta kepada ibu, saya bilang. Kalau Allah cinta, apapun ibu akan diberikan oleh Allah. Terus gimana caranya? Nah, ada kata-kata cinta yang Allah bilang. Contohnya apa? Allah sangat cinta orang yang puasa Nabi Daud. Berarti saya suruh tuh Nabi Daud tuh, biar cinta Allah muncul, maka akan minta. Allah cinta dengan orang-orang yang rajin sedekah, banyakin sedekah. Nah, akhirnya ibu itu berubah. Nah, ini kebanyakan masyarakat lupa bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dokter sehebat apapun, termasuk dokter bedah, setelah dibedah ada luka, siapa yang merapatkan luka? Sel itu sendiri. Siapa yang menyuruh sel itu membelah? Nggak bisa dokter nyuruh membelah. Dokter hanya bikin, kasih antibiotik, dijahit, tapi untuk merekatkan dan membelahnya Allah. Maka itu saya ingatkan, Allah ini penting. Tauhid dalam pengobatan membuat saya cukup penting ini. Ya, oke, slide lagi. Slide lagi. Ini paradigma sakit. Gimana ibu? Sakit menghapus dosa. Jadi beruntunglah yang sakit. Karena janji Allah, sakit akan menghapus dosa. Berarti kesimpulannya senang dong bu sama sakit. Bu, senang sama sakit? Enggak, ini ngapus dosa loh. Bahkan ada satu penyakit dalam sebuah hadis, sakit demam bisa menghapuskan dosa selama 1 tahun. Maka itu beruntunglah yang sakit demam. Apalagi tipes, 14 hari dia demam itu, berarti 14 tahun dihapuskan. Jadi ibu senang dengan sakit? Senang apa enggak ini? Ibu puasa, ada puasa Muharram, itu dosa setahun dihapuskan. Ini dengan sakit demam saja setahun dihapuskan. Ibu tahu Nabi Ayub? Pernah nggak Nabi Ayub minta sembuh ketika sakit? Berarti luar biasa ini sakit. Jadi kalau, mohon maaf, kebanyakan pasien kalau kena sakit, grundelnya yang dominan, bukan senangnya yang dominan. Ternyata saya punya pasien, orang yang berkeluh kesah dengan penyakit sama orang yang senang dengan penyakit, sembuhnya lebih cepat orang yang senang dengan penyakit. Dia syukur, dia ikhlas, dia introspeksi diri. Karena janji Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Saya pendekatannya agak berbeda ini. Saya lebih banyak kepada pendekatan tauhid dalam pengobatan. Karena buat saya, sakit tidak sakit,
dunia ini adalah sebuah permainan saja. Ada suatu kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Jadi setiap kejadian yang menimpa kita itu adalah menjadi pelajaran buat kita. Oke, slide lagi. Nah, ini sedikit saya sampaikan. Konsep pengobatan tuh ada beberapa macam. Pengobatan konvensional, pengobatan yang hasil dari riset dan penelitian. Ini yang ada saat ini. Tapi yang namanya riset dan penelitian boleh jadi sekarang benar, besok salah. Contoh, dulu ada program 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ada nggak? Tidak ada. Gizi seimbang. Dulu planet jumlahnya 9, sekarang berkembang menjadi 11. Pluto bukan planet. Jadi boleh jadi penelitian saat ini, boleh jadi besok salah. Artinya apa penelitian manusia? Relatif. Boleh jadi benar, boleh jadi salah. Termasuk pengobatan kanker, mohon maaf. Saat ini masih ngetren kemoterapi, radiasi, ya, operasi. Kebenaran saya di Darmais juga 2 tahun, tapi saya bagian research. Ternyata ada pengobatan yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan imunoterapi, baru keluar 2017 kemarin. Yaitu dengan menggunakan apa? Namanya anti PDL1, keren ini. Gimana cara kerjanya? Kankernya itu nggak dibunuh, nggak dioperasi, nggak dikemo, nggak diradiasi. Tapi diapain? Topengnya dibuka. Jadi penyakit kanker itu disebabkan karena apa? Sel kanker tidak dikenali sebagai musuh oleh si imun. Dengan cara apa? Dia bikin topeng. Jadi kayak orang munafik itu si kanker. Gitu ya. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, terus kemudian ada obat yang namanya membuka tabir munafik. Dibuka itu tabirnya, namanya anti PDL1. Nah, ketahuan dia musuh, dimakan itu sama si sel imun. Ini pengobatan yang terbaru saat ini yang digunakan di Darmais, keren ini, namanya anti PDL1. Itu dengan menggunakan respon imun. Nah, sekarang sudah mulai berubah. Teori manusia selalu berubah dan berubah. Nah, ini penelitian terbaru yang saya juga lakukan penelitian. Ini bersama dengan beberapa profesor dari luar negeri. Saya melakukan penelitian tentang sel diajak dialog. Ayo sel, kembali ke fitrahmu. Tep. Ya, kita teliti. Nanti kalau emang ini berhasil, baru saya akan publikasi. Jadi cara kerjanya adalah dialog sebenarnya. Bukan dengan cara di-kill, tapi didialogkan. Kemarin saya sudah ada nyoba pasien sirosis hati yang sudah mati. Kemudian saya teteskan lewat cairan infus. Saya masukkan zat yang berdialog dengan si sel. Ayo dialog. Jadi ada bahasa mediator. Alhamdulillah dengan izin Allah, selnya mampu regenerasi lagi. Nah, ini cukup menarik. Maka itu saya pakai ini untuk penelitian S3 saya yang lain lagi. Kemudian saya sekolah S3 ada 2. Ya, jadi menarik nih buat saya penelitian tentang bagaimana sel itu didialogkan. Ya, satu lagi pengobatan alami, pengobatan yang interaksi manusia dengan alam. Kita sering mendengar akupunktur, itu katanya gara-gara orang nginjak duri sembuh. Alami itu. Di India ada namanya Ayurveda. Tahu Ayurveda, Bu? Konsep pengobatan dengan melihat perilaku Tuhannya. Kan kalau di India, mohon maaf, sapi dan kerbau dianggap Tuhannya, ya kan? Suci lah. Maka itu pernah di India tuh macet total gara-gara Tuhannya lewat, nggak ada yang berani ngusir, gitu ya. Dan kerbau senangnya mandi lumpur, akhirnya orang India ikut mandi lumpur. Ya, terkenal dengan namanya mat terapi. Jadi ternyata negara masing-masing negara itu punya pengobatan yang berbeda-beda. Di Sri Lanka ada namanya naturopati, di Inggris ada namanya homeopati. Ternyata di masing-masing negara punya pengobatan asli masing-masing. Termasuk di Indonesia. Apa asli pengobatan Indonesia, Bu? Kerokan. Itu ya, ini asli. Enggak, ini bener, Bu. Ini kerokan ini dahsyat ini. Ya, saya dulu pengen neliti kerokan tuh untuk disertasi saya. Ternyata sudah diteliti oleh Profesor Dr. Didi Tamtomo MKes, guru besar UNER. Beliau meneliti tentang kerokan. Disertasi S3 itu, keren coba. Ya, jadi kerokan itu dahsyat. Sama satu lagi orang Jepang neliti kerokan, Bu. Jadi menarik tuh, tapi saya nggak hafal tuh namanya. Jadi orang Jepang itu datang ke Indonesia nih, saya lihat ceritanya. Melihat orang Indonesia tuh aneh-aneh, Bu. Kalau orang Jepang itu kan badan, punggung, gambar tato, keren. Naga, harimau, singa. Orang Indonesia unik. Gambarnya cuma garis-garis doang, ya. Tapi keunikan ini menarik perhatian orang Jepang itu. Kenapa ini maksudnya apa?
Oh ini untuk pengobatan. Pusing lagi tuh orang Jepang, mana ada kerok-kerok untuk obat. Tapi dasar orang Jepang penasaran tuh, diteliti. Ternyata kerokan dahsyat tuh Bu. Jadi orang yang sebelum dikerok diambil darahnya, sama orang yang sudah kerok diambil darahnya. Ternyata respon imunnya bagus. Ya, yang dilihat adalah limfosit T. Ya, jadi kalau ada yang nggak setuju dengan kerokan, ini sudah diteliti, disertasi S3. Tapi syaratnya kerokan nggak boleh pakai logam tajam, apalagi pisau. Nah itu bunuh diri itu ya. Yang kedua nggak boleh berpatokan kepada gosong. Sering kita tuh kalau kerokan kalau nggak gosong nggak pindah-pindah tuh, kerok aja belum sampai gosong. Ini kalau kulitnya hitam kapan gosongnya ini gitu ya. Satu lagi, kadang-kadang asal gambar tulang ikan jadi gitu ya. Padahal yang paling benar tuh di sela-sela iga tuh. Jadi tulang atas, tulang bawah selaknya. Ya, syukur-syukur kalau yang dikerok kurus, itu enak tuh dapat gitu ya. Nah, yang gendut susah itu biasanya. Ya. Ini saya menarik nih kerokan. Alhamdulillah anak saya kalau sakit, ya mintanya santur kerokan tadi, Bu kerok, gitu ya. Dan alhamdulillah anak saya tidak pernah pergi ke dokter. Gitu ya, salah satu ngobatnya kerok, salah satunya ya. Nah satu lagi nih pengobatan Nabi. Nah ini luar biasa ini yang jarang sekali diungkap ya, yang saat ini mungkin orang jarang sekali mendengar nih pengobatan cara Nabi. Padahal ada sebuah kitab namanya Ibnu Qayyim al-Jauzi mengarang sebuah kitab tentang At-Tib An-Nabawi. Nah ini luar biasa ini. Dan banyak penelitian-penelitian yang saya lakukan, salah satu dengan menggunakan penelitian dengan menggunakan ini metode pengobatan Nabi itu ya. Oke, slide lagi. Intinya pada apa sih? Intinya adalah pada pola hidup ya, bagaimana mengikuti pola hidup Nabi sehingga berdampak kepada kesehatan. Oke, slide lagi. Salah satu pola hidup Nabi ini nih, ini senyum nih, saya tertarik nih dengan senyum nih. Ketika saya praktek, saya membaca sebuah jurnal keren. Jurnalnya itu tentang terapi senyum. Ya, kebenaran saya pakai terapi senyum ini ke pasien. Pernah ada satu kasus yang datang ke saya tuh kepala pas pampres Bu, Pak. Sakit darah tinggi, stres tuh. Ya kan? Stresnya kenapa? Dia datang ke saya, Dok. Kata dokter saya sakit darah tinggi dan harus minum obat seumur hidup Dok, dan saya bosan. Gimana nih solusinya Dok? Sampai kapan Pak? Sampai dikapanin Dok? Kata dia begitu, saking lamanya itu. Terus Bapak pengen apa? Saya dengar dokter bisa ngobatin pakai obat, tanpa obat. Ya sudah Pak, kita coba deh. Pada waktu saya mencoba, coba deh Pak, kaptropil kita stop. Saya nekat tuh. Saya coba timun, seledri, bawang putih, pisang raja, kurma. Coba Pak, pakai ini, berespon nggak? Kontrol 1 minggu. Apa yang terjadi? Minggu depan dia kontrol, marah-marah. Gimana sih Dok? Tensi malah tambah naik, bukannya turun. Waduh, berarti nggak berespon nih. Yaudah Pak, kita naikin dosis. Akhirnya saya naikin tuh, timun dibanyakin, seledri dibanyakin, kurma dibanyakin, pisang raja dibanyakin. Dalam hati belenger-belenger nih orang ya, kontrol lagi minggu depan. Apa yang terjadi minggu depan? Tidak ada perubahan juga. Wah, stresnya ini. Saya akhirnya bilang ke Bapak itu, kayaknya nggak berespon nih Pak. Udah deh Pak, saya berpikir balik ke kaptopil aja deh Pak, pakai alami, nggak berespon. Tapi jujur Dok, saya bosen, ada nggak cara lain? Nah kebetulan saya baru membaca sebuah jurnal cukup menarik tadi tentang terapi senyum. Saya bilang ke Bapak itu, Pak kita coba deh Pak kalau memang Bapak bosan. Sampai sekali lagi Pak, saya belum pernah mencoba cara ini. Kalau Bapak mau, Bapak adalah pasien pertama saya. Ini kasus ini cukup menarik, saya ceritakan berulang-ulang. Disuruh Dok, apa obatnya? Ya udah Pak, kita coba ikhtiarkan ini selama 2 minggu. Kalau sembuh Bapak berarti nggak usah ketemu saya lagi. Tapi kalau nggak sembuh balik ke kaptopril. Baik Dok, apa pengobatannya? Baik, tapi tolong jangan saya bilang dokter gila ya. Ya siap Dok. Apa obatnya Dok? Ini saya juga bingung nih, bisa apa enggak, tapi ini kasus pertama saya. Ya sudah Pak, kita coba. Tolong Bapak senyum sehari 20 kali, dan setiap kali senyum minimal 20 detik. Gila ini kali dokter ini, bukan dikasih obat, cuman senyum doang. Udah Pak, coba. Kalau sembuh, tolong ketemu saya lagi. Tapi kalau nggak sembuh, udah balik kaptopril. 2 minggu. Saya juga nggak tahu bisa apa nggak, tapi kalau nggak saya coba, saya nggak tahu.
Apa yang terjadi setelah 2 minggu? Nah ini yang cukup menarik. Dengan izin Allah sekali lagi, dia datang ke saya sambil senyum-senyum. Wah, sembuh ini pasien ini ya. Saya cek, ternyata benar sembuh. Kok bisa gitu loh. Nah, akhirnya bapak itu datang menemui saya lagi. Ya, dok, alhamdulillah dok, kok bisa turun gitu kan. Memang apa hubungannya? Sampai-sampai ajudannya aja datang menemui saya secara khusus loh habis praktek itu. Dok, itu bapak diapain? Emang kenapa? Sekarang berubah. Berubah gimana maksudnya? Biasanya upacara marah-marah, sekarang senyum-senyum. Baca koran, senyum-senyum. Bengong sedikit, senyum-senyum. Itu kok bapak berubah? Ya itulah pengobatannya saya bilang. Karena ada sebuah penelitian ini menarik nih. Orang yang senyum sehari 20 kali dengan durasi 20 detik, maka otak akan mengeluarkan zat yang namanya beta endorfin. Apa itu beta endorfin? Zat yang bikin pembuluh darah melebar, sehingga dia bisa tercegah dari hipertensi. Dan alhamdulillah bapak itu sekarang mulai rajin senyum. Jadi silakan yang pengen mengontrol tensinya dengan senyum. Timbul pertanyaan, buktinya dok tetangga saya senyum-senyum stroke juga gitu ya. Berarti senyumnya nggak ikhlas, saya bilang. Melihat orang melarat senyum-senyum, melihat orang susah lebar senyumnya. Ini yang tidak berespon. Jadi yang berespon itu adalah senyum dari hati, ikhlas karena Allah, dan tidak boleh dirapel. Dok, 20 kali kali 20 detik, boleh nggak dok senyum 400 detik sekaligus? Kering gigi itu. Jadi yang benar itu senyum itu intermiten. Nah, ternyata ada penelitian cukup menarik juga. Senyum itu ternyata banyak aspek manfaatnya. Termasuk di dalamnya ada satu kasus, saya pernah kedatangan seorang nenek-nenek susah buang air besar. Jadi dia tergantung dengan dul kolak, stres tuh nenek-nenek. Datang ke saya, yaudah nek kita coba nek, dul kolak stop, tapi tolong nek makan sayur setiap hari, pepaya setiap hari, sehari 1 buah kalau perlu, minum cukup, saya bilang. Coba nek kontrol minggu depan. Apa yang terjadi? Dahsyat sekali. Nenek itu datang ke saya, dok, alhamdulillah dok, sekarang saya lancar buang air besarnya dan tidak tergantung dengan dul kolak. Tapi apa hubungannya dok orang susah buang air besar dengan senyum? Wah, cerdas nenek. Ternyata ada sebuah penelitian cukup menarik bahwa wanita, mohon maaf ini wanita, di pagi hari susah tersenyum. Bener apa enggak sih bu? Ini penelitian loh bu ya, saya nggak tahu nih bu ya. Dampaknya orang yang susah tersenyum stres tuh biasanya. Ketika stres apa yang terjadi? Peristaltik usus melambat. Ini yang bikin susah buang air besar. Maka itu cara yang terbaik untuk memperlancar buang air besar, senyumlah di pagi hari. Jangan stres di pagi hari. Berarti mulai sekarang ibu-ibu kalau lancar buang air besar syaratnya harus senyum gitu ya. Dan alhamdulillah orang yang senyum itu biasanya peristaltiknya itu aktif. Maka itu ciri-ciri orang yang banyak senyum, mohon maaf, biasanya banyak kentutnya, mohon maaf gitu ya. Karena peristaltiknya itu aktif biasanya. Ya beruntung masih bisa kentut, karena banyak orang yang dioperasi gara-gara nggak bisa kentut, ya mohon maaf. Dan beruntung juga bagi sebelahnya yang menghirupnya gitu ya. Nah ini jangan dianggap enteng loh. Bapak ibu tahu nggak gas yang dibuang itu gas apa namanya? Nggak ada yang tahu kan? Ini menarik nih. Gas yang dibuang itu namanya gas H2S dan gas metana. Dan itu ngeblend jadi satu. Kalau seandainya gas ini misah, metana sendiri, H2S sendiri, bahaya. Tahu gas metana itu apa? Gas yang kalau dia terlepas bebas meledak ya. Bisa dibayangkan kalau setiap kita kentut meledak. Coba ya, yang coba. Untung kita nggak begitu. Maka itu dia ngeblend jadi satu tuh dengan gas H2S. Dan untung, nah ini unik lagi ini. Biasanya kan gas ke atas tuh dok. Kok ini ke bawah? Kan unik banget. Karena ternyata dia ngikut gerak peristaltik khusus. Dan bisa diatur lagi keluarnya. Mau keluarnya nanti bisa. Mau bunyi sedikit bisa. Ini luar biasa nih, kalau nggak Allah yang menciptakan nggak bisa ini. Ya, jadi beruntung nih. Ya, termasuk H2S itu menarik lagi nih. H2S itu singkatan apa? Hidrogen sulfida. Sulfida itu apa? Sulfur. Sulfur itu apa?
Belerang dipakai untuk apa? Antiseptik alamiah. Maka itu kalau kita mohon maaf nih, lagi pilek, nyium kentut, plong biasanya. Karena yang dihirup itu adalah antiseptik. Maka itu beruntunglah bagi yang menghirup kentutnya gitu ya. Oke, ini senyum salah satu manfaatnya. Dan saya tertarik nih dengan senyum. Jadi kalau ada pasien datang berobat ke saya usahakan selalu tersenyum. Jangan tidak pernah tidak tersenyum. Karena kalau enggak biasanya respon imunnya enggak bagus. Ya. Slide lagi. Ini Rasulullah banyak senyumnya ya. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah dan seterusnya. Jadi kalau pengen sedekah nggak punya duit, senyum aja deh, gitu ya. Oke, slide lagi. Tidur. Ini luar biasa ini, tidurnya Rasul. Tidur Rasul gimana? Di atas rusuk kananmu. Berarti tidur miring ke kanan. Ya, apa manfaat tidur miring ke kanan? Dari sisi ekonomi, tidur miring kanan tuh bermanfaat tuh. Dari sisi ekonomi, satu kasur muat berlima, gitu ya. Kalau telentang paling banter 3 udah penuh itu biasanya. Dari sisi kerapian rapih loh, suami kanan, istri kanan, anak kanan rapih. Jadi kerapian dimulai dari tempat tidur. Dan dari sisi kesehatan ini penting saya mau bahas. Saya mau nanya sama ibu di sini deh. Jantung letaknya di mana? Benar. Kanan apa kiri? Karena mulai bingung deh. Kiri ini jantung nih, satu. Saya nanya lagi, lambung di mana? Nah, mulai bingung deh, lambung saya di mana? Ini kalau ke dokter sakit lambung megang di mana ini? Masya Allah. Nih, lambung di sini bu. Nah, maka itu orang yang sakit mah itu nyeri dari sini kadang-kadang di sini. Ya, satu lagi, hati letaknya di mana? Nah, mulai bingung deh. Saya nanya sama ibu deh, kalau sakit hati mana yang dipegang? Ini kalau ada sakit hati megangnya di sini. Ini ciri-ciri orang nggak punya ilmu. Ya, di sini cuma ada jantung sama paru-paru. Ya, hati itu di sini nih. Nah, jadi saya sakit hati. Nah, ini yang bener ini. Ya, jangan dirubah. Ya. Ini hati di sini. Kenapa saya sebutin organ? Karena berhubungan dengan tidur. Kenapa tidur miring ke kanan? Jantung letaknya lebih tinggi, sehingga sirkulasi darah ke otak menjadi lebih banyak. Jadi detak jantungnya menggantung. Hati organ yang paling besar dan berat. Ya, maka itu dia harus letaknya di bawah. Karena kalau dia miring ke kiri, hati menggantung dan itu paling berat organnya. Maka itu kalau untuk mencegah kepikunan, orang yang punya masalah yang berhubungan dengan otak, Alzheimer, itu saya suruh dia tidur miring ke kanan dan memperbanyak sujudnya. Nah, ini manfaat tidur miring ke kanan. Ternyata dari sisi tidur aja bermanfaatnya sangat luar biasa. Ya, itu yang satu. Kedua, tidur miring ke kanan itu pun juga menyebabkan tulang ini jadi bagus, sejajar sama tulang leher. Tapi syaratnya bantalnya jangan tinggi. Salah bantal orang bilang, itu ya, sejajar itu. Ya, kalau kurang lebih ketebalan bantal itu sebaiknya kedua tangan gini. Jadi lehernya lurus, jangan begini atau jangan begitu. Jadi bisa mencegah itu kerusakan pada tulang belakang. Ya. Nah, ternyata tidurnya Rasulullah bermanfaat sekali dari sisi kesehatan. Oke, saya cepetin aja takutnya biar nggak keburu waktunya. Slide lagi. Ini apa nih? Nah, dilarang tengkurap nih. Karena bahaya nih orang tidur tengkurap. Apalagi tidur telentang. Itu bisa menyebabkan kematian. Ya, telentang, telang oben, telan kunci, mati itu. Oke ya, paling bagus pokoknya tidur miring ke kanan itu ya. Oke, slide lagi. Nah, ini penting nih. Makan minum tolong nih. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Bukan sepertiga bakul. Ya, sepertiga porsi ini penting deh. Ya. Maka itu makan tuh jangan berlebihan. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumnya tapi jangan berlebihan. Tapi ada yang menarik nih dari makan nih. Saya pernah mengobati orang yang sakit mah. Saya suruh salah satunya makan ikuti cara Nabi. Gimana pacarnya dok? Pakai tangan saya bilang. Pakai tangan gitu.
Dan pakai tangan pun 3 jari. Zaman Rasul kan ada sendok, kenapa pakai tangan? Ini unik ini. Ya, pengkajiannya unik. Ternyata makan dengan 3 jari itu porsi makanan yang masuk ke dalam mulut tidak terlalu banyak. Enzim yang dihasilkan jadi lebih banyak. Bagusan mana? Banyak makanan sedikit enzim atau sedikit makanan banyak enzimnya? Banyak enzim supaya pencernaannya menjadi lebih sempurna. Dan habis pakai tangan, jilatnya habis makan. Ya. Ternyata ada aspek ketika menjilat habis makan, merangsang pengeluaran air liur dalam jumlah yang banyak. Jadi enzim amilasenya banyak. Kalau enzim amilasenya banyak, ngunyahnya agak lama, maka kita akan merasa lebih kenyang daripada cuma makan 1 gigit telan, 1 gigit telan, itu kenyangnya lebih lama. Ya. Kalau 1 ngunyahnya lama gitu, itu lebih merasa kenyang karena produksi enzim amilasenya semakin banyak. Tapi kalau sekali gigit telan, sekali gigit itu susah kenyang tuh biasanya, makanya makannya dari jumlah yang banyak. Gitu ya. Maka itu sebaiknya makan itu pakai tadi tangan 3 jari, habis makan dikunyah. Dan ada satu hadis yang cukup menarik, makan tuh ngangkat kaki. Jadi ditinggiin, orang bilang gaya warteg katanya ya. Tapi kan untuk ibu-ibu masa begitu dok, ya udah disilangin aja begini nih. Nah ini bagus nih. Supaya apa? Tadi lambung letaknya di mana? Kiri. Mulut di mana mulut? Oh tahu semua, alhamdulillah. Saya kira nggak tahu. Masuk, belok. Nah ini sering terjadi yang namanya esofagitis. Apa itu esofagitis? Radang esofagus. Ya, yang disebabkan karena sisa makanan yang tidak masuk ke lambung ngendap di esofagus. Maka itu dengan meninggikan kaki, ganjel gini nih. Ya, jadi makanan akan sempurna masuk ke lambung. Maka itu Islam melarang makan sambil berdiri. Itu ya. Kalau berdiri, jadi begini nanti esofagusnya belok begini. Nah, timbul namanya esofagitis. Ini nggak bagus. Maka itu Rasul mensunnahkan sambil duduk. Kalau bisa ngangkat kaki, silakan. Orang bilang cara warteg, itu ya, diangkat. Kalau ibu-ibu disilangin aja. Kira-kira setuju nggak tuh? Ini makan di restoran, ngangkat kaki semuanya. Saya pernah tuh diundang di suatu acara pertemuan resmi seluruh direktur se-Jakarta, direktur asuransi, mumpung jadi pembicara, ngangkat kaki saya, gitu ya. Ini dokter apa tukang beca gitu ya. Tapi biar contoh bahwa ini bagus loh cara Nabi ya. Jadi saya punya kasihan sakit gastritis, saya suruh makan ikuti cara Nabi, pakai tangan 3 jari, sedikit tapi sering, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Terus obatnya apa? Ini penting. Mohon maaf ini, karena ada beberapa obat yang cukup berisiko. Contohnya golongan yang din-din. Masih ingat kasus ranitidin yang sempat ditarik gara-gara pemicu kanker? Nah itu banyak sekali itu. Ditambah lagi efek beberapa obat yang menyebabkan, mohon maaf, hirsutisme dan ginekomasti. Sampai itu laki-laki jadi kayak perempuan, perempuan jadi kayak laki-laki. Maka itu hati-hati bagi laki-laki yang sering minum obat mah, siap-siap bencong gitu ya. Hati-hati aja ini ya, hati-hati ya, karena memang efeknya itu yang jelek. Maka itu saya biasanya kalau untuk sakit mah ikuti cara Nabi, sama kalau pakai cara amannya saya pakai rebusan temulawak dan kunyit. Ya, ini cukup efektif ternyata dan sudah ada uji klinisnya, jurnalnya juga sudah ada. Cuman ini tidak ngetren di kalangan dokter. Jadi penggunaan herbal itu nggak ngetren di kalangan dokter. Saya pernah ketemu sama teman sejawat gitu kan. Ente kenapa sih nggak pakai herbal? Nggak ilmiah Gus. Yaudah, gue kasih datanya ya. Kasih datanya tuh, semua jurnal saya berikan. Ternyata setelah saya berikan jawabannya berubah. Iya sih, ilmiah sih. Masa dokter resepnya kencur, serai, jahe, kunyit, temulawak. Ini dokter apa tukang sayur? Digituin saya. Ternyata nggak ngetren tuh di kalangan dokter. Ya. Maka itu kenapa herbal agak sulit gitu ya, karena memang tidak nyaman. Nah, maka itu kenapa saya banyak pakai herbal, karena saya berpikir masyarakat harus diberdayakan. Maka itu ada training namanya sehat dengan bumbu dapur. Itu tujuannya biar apa? Supaya masyarakat itu biar tidak tergantung dengan ansih obat saja.
Karena efek samping obat kalau penggunaan jangka panjang cukup beresiko. Maka itu ada trainingnya namanya sehat dengan bumbu dapur. Jadi ternyata bumbu dapur itu hebat tuh. Ya ternyata yang ada di dapur itu bisa jadi obat. Contoh misalnya pegel-pegel. Kan sering tuh kita nempel koyo cabe. Daripada beli dan susah nyarinya, ambil cabe, ulek, kasih air, tempel. Itu lebih pedes daripada koyo cabe biasanya. Ya, tapi itu memang benar, dia memiliki efek relaksan otot. Maka itu kenapa ditambahin koyo cabe, karena cabe mengandung capsaicin yang berperan sebagai muscle relaksan. Jadi relaksasinya otot jadi relaksasi. Contoh lagi susah tidur, ambil di dapur tuh yang paling sederhana, biji pala. Mual-mual, ambil tuh di dapur, jahe. Terus apa lagi? Panu, lengkuas. Ternyata bumbu dapur itu penelitiannya banyak loh. Ya, supaya kita tidak banyak tergantung dengan obat. Ingat BPJS sudah mulai tekor. Iya, maka itu nih harus diajarin nih sehat dengan bumbu dapur supaya memang bisa mengendalikan. Saya kebenaran banyak pasien diabetes yang datang ke saya yang dia juga bosan dengan obat dan saya kendalikan. Intinya gini kan, orang yang diabetes bagaimana mengontrol gula. Mengontrol gula tidak hanya ANSI dengan obat, tetapi bisa dengan pola hidup. Dan kadang-kadang saya berikan salah satu bumbu dapurnya apa? Daun salam dan pare. Maka itu bagi yang senang diabetes, rutinkan makan somai. Ya, itu ada parenya itu. Tolong di parenya dibanyakin. Itu ya. Oke, slide lagi biar cepat. Mohon maaf. Ini minum ya, dilarang meniup makanan dan minuman. Ya, karena ternyata ada hipotesa kalau meniup makanan itu bisa menghasilkan H2CO3 atau asam karbonat. Maka itu sebaiknya jangan meniup makanan dan minuman. Slide lagi biar cepat. Ini wudhu, ini menarik nih. Ada satu yang menarik yaitu apa? Istinsyak. Saya pernah mengobati pasien yang sakit sinusitis yang nggak mau dioperasi. Ya, padahal harus operasi. Saya suruh istinsyak. Gimana istinsyak, Bu? Pak, hirup air, pangkal, buang. Ya, kalau di dunia kedokteran ada istilah namanya nasal irrigation, semprot, semprot gitu ya. Sebenarnya istinsyak sudah diajarkan dalam Islam. Hebat. Ya, slide lagi biar cepat. Sunnah fitrah. Ini penting nih. Sunnah fitrah itu ada berapa? 5. Khitan. Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Tolong jangan dibalik. Ya, mencabut bulu kemaluan, mencukur bulu ketiak. Sakit. Ini kemaluan terus dicukur nih. Karena banyak kasus keputihan, salah satu penyebabnya apa? Nih, nggak pernah dicukur. Saya punya pasien keputihan, saya kira jamur, saya kira bakteri, kok nggak sembuh-sembuh. Ternyata, mohon maaf, nggak dicukur. Ibu-ibu sudah dicukur atau belum ini? Sudah ya, setiap berapa lama nyukurnya? Bu, berapa lama Bu? Alhamdulillah, pinter. Berapa? Nah, mulai bingung deh. Ada yang jawab, Dok, seminggu sekali. Belum numbuh, gitu ya. Maksimal 40 hari. Ya, kalau bulu ketiak dicabut. Ya, ini penting nih, jangan yang model sekaligus ada tuh kan, bread begitu ya. Mendingan nyicil aja. Satu gitu ya. Biar sunnahnya panjang nih. Ternyata ada hal yang bagus nih. Kenapa dicabut? Karena ternyata banyak kasus limfadenitis akibat apa? Penggunaan tawas. Sehingga dampaknya apa? Cairan nggak keluar kan? Karena ditutup dengan tawas. Kenapa nggak dicabut saja? Atau dicukur bolehlah, dicukur pendek saja. Supaya apa? Supaya mengurangi kelembaban di daerah ketiak. Ya. Ternyata sangat relevan nih untuk nggak gampang kena limfadenitis, cabutin itu bulu. Termasuk khitan perempuan ini juga ada. Mudah-mudahan di sini sudah khitan semuanya, gitu ya. Bagi yang belum ya udah nggak apa-apa, ya nggak wajib. Memotong kuku disunahkan setiap Jumat, ya. Memendekkan kumis, ini salah satunya. Ini ternyata bermanfaat dari sisi kesehatan. Slide lagi. Ini sedikit nanti sebelum saya masuk herbal. Saya pernah ketemu orang, kenapa sih Dokter Agus senang pakai herbal? Saya nggak ada banyak debat, karena ternyata banyak hadis yang bicara tentang herbal. Ini contoh, pengobatan batuk pakainya apa? Rasulullah. Al-Quds al-Bahri. Nih. Ya, sejenis tumbuhan laut. Ya, slide lagi.
Slide lagi. Sakit pinggang pakai apa Rasulullah? Kayu cendana India. Slide lagi. Habatus sauda ngobatin semua penyakit kecuali kematian. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang yang ya cerdas lah, dosen saya. Dia nggak percaya herbal, dia nggak mau herbal. Akhirnya saya ketemu dia, saya bawain hadis ini. Dok, menurut dokter hadis ini gimana? Pergi dia. Mau jawab bohong kok hadis, mau jawab bener kok dia anti banget sama herbal. Akhirnya nggak berani jawab tuh. Jadi kalau ditanya kenapa sih dokter Agus pakai herbal? Karena banyak sekali Rasul menceritakan tentang herbal dalam hadis-hadisnya. Bahkan saya punya buku namanya Kitab Pedoman Pengobatan Nabi, sepertiga bab saya itu menceritakan tentang herbal. Jadi alasan saya pakai herbal ya tadi ini, karena banyak sekali hadis-hadis yang menceritakan tentang herbal, kira-kira seperti itu. Slide lagi. Ini madu ya, sudah tahu ya. Gunakan 2 macam obat, Al-Quran dan madu. Ini yang bilang Rasul nih ya. Tapi saya berharap kita harus ini nih rutin. Menurut saya orang yang nggak minum madu zolim, ya, zolim sama lebah. Ya, lebah udah banting tulang berangkat pagi pulang malam nggak ada yang minum gitu ya. Dan lebah ini unik loh. Jadi lebah itu ngumpulin madu Bu, Pak. Itu ternyata melebihi kebutuhannya. Jadi kalau si lebah itu ngumpulin madu 10, paling dia pakai 1 bagian untuk campuran polen, 9 bagian untuk orang lain. Maka itu kalau kita berperilaku seperti lebah, luar biasa. Punya gaji 10 juta, 1 juta dipakai, 10 juta diinfakkan. 1 juta dipakai, 9 juta diinfakkan. Setuju nggak kira-kira? Setuju? Bener ya? Ini 2,5% aja susah ini ya. Slide lagi. Ini ya kasus diare dengan menggunakan madu. Ya, jadi datang menemui Rasulullah, minum madu, minum madu, minum madu. Tapi ternyata tidak ada perubahan. Apa jawab Rasulullah? Perut saudaramu yang berdusta, berilah madu lagi. Jadi yang disalahin itu perutnya, bukan madunya. Kalau kita kan ditanyain madunya tuh yang salah. Ini beda nih ya. Slide lagi biar cepet ya. Ini kurma. Ya, barang siapa yang mengonsumsi 7 butir kurma, maka dia akan terhindar dari racun dan sihir. Mungkin saya minta tambahan sedikit nih, langsung ke slide itu Pak. Slide kanker sedikit. Slide kanker. Ya, tadi Mbak Dini minta disampaikan tentang kankernya, tapi dari sisi islaminya gimana? Kita lihat ya. Tadi gambaran sedikit tentang ternyata banyak sekali perilaku-perilaku Rasulullah yang bermanfaat dari sisi kesehatan. Oke, slide. Ini contoh kanker apa ya? Apa sih? Hati. Salah satunya hati-hati konsumsi hewan jalalah. Maka itu kenapa Islam mengharamkan konsumsi hewan jalalah. Nggak ada yang tahu jalalah. Jalalah itu adalah hewan yang memakan kotoran. Contohnya mohon maaf, ini mohon maaf nih jangan tersinggung. Contohnya lele yang di atasnya ada jamban. Nah itu kan nangkep pluk. Nah, hati-hati itu, bahaya itu. Maka itu kenapa Islam mengharamkan jalalah, karena efeknya itu. Ya, slide lagi. Nih, ini kanker sudah ke paru, udah kemana-mana. Termasuk tadi deh, apa tuh Bu? Kanker hati itu juga cukup banyak kasusnya karena mengkonsumsi barang-barang yang haram. Jadi hati-hati nih untuk kanker hati. Salah satu indikator nih kita punya masalah di hati itu bisa dilihat dari mana? Dari mata turun ke hati. Berarti lihat matanya. Nih matanya berarti sudah mulai berwarna kuning, hati-hati. Ya, kulit juga mulai berwarna kuning. Maka itu jangan bangga kulit kuning. Ya, jangan-jangan hati. Dan juga jangan bangga dengan kulit putih. Jangan-jangan anemia atau bahkan panuan, bisa jadi kan ya. Berarti yang aman hitam, kata siapa? Kulit hitam tuh gagal ginjal. Yang aman sawo matang ya. Nah termasuk lihat kotorannya, ini penting nih ya. Kotorannya itu harusnya normalnya berwarna kuning, dia berwarna agak putih. Nah, kalau misalnya ibu-ibu buang air besar tuh tolong dilihat itu kotorannya. Oh ternyata kuning, alhamdulillah normal. Oh putih, hati masalah.
Oh hitam, lambung masalah. Oh merah, ambeien. Hijau, empedu. Ungu, nggak ada. Gitu ya, udah warna itu aja. Slide lagi. Ini kanker mulut, hati-hati. Ya, ini hati-hati dengan beberapa zat yang memicu sakit gigi berulang salah satunya. Slide lagi. Ini mohon maaf ya, kanker serviks tadi. Sudah tahu ya penyebabnya human papilloma virus ya. Hati-hati ya dengan virus HPV. Ya, slide lagi. Ini kanker omentum, slide. Oke, slide lagi. Slide lagi sedikit. Ini paling banyak kanker payudara di dunia. Data tahun 2017. Kedua prostat. Ya, pemicunya sudah disampaikan sama dokter sebelumnya ya. Hati-hati dengan hormonal, hati-hati saja. Ya, termasuk misalnya mohon maaf ayam dan telur suntik harus waspada. Yang ada suntik hormon hati-hati. Ya, slide lagi. Slide, apa sih bedanya sel normal, sel kanker? Sel itu sebenarnya gini nih, unik nih. Ini ada namanya DNA. Nah, kanker itu penyakit DNA. Penyakit gen. Ya, slide lagi. Nah, ini bedanya sel normal sama sel kanker. Ini sel normal, ini sel kanker. Mulutnya lebih banyak. Ya, slide lagi. Slide lagi. Slide lagi. Nah, ini bedanya nih. Ini tolong dihafalin nih. Sel normal dia butuh glukosa tapi nggak terlalu banyak. Lihat sel kanker. Cinta dengan glukosa. Maka itu saran saya kalau orang yang sudah kena kanker, hati-hati glukosa. Dia sangat rakus tuh dengan glukosa. Ya. Terus kemudian lingkungannya dia biasanya bersifat apa? Asam. Tapi kalau sel normal, basah. Maka itu sel kanker itu banyakinlah makan yang mengandung basah apa? Buah dan sayur. Intinya biar dia kondisinya basah. Ya. Terus kemudian selain itu apa lagi? Kanker itu tidak senang oksigen. Maka itu perbanyak oksigen. Apa? Olahraga pagi. Apa yang paling sederhana? Jalan sholat subuh ke masjid. Cari masjid yang paling jauh. Nah, itu ya. Itu bagus banget tuh ya, karena oksigen makin banyak kanker nggak senang. Ini perbedaannya. Maka itu sebenarnya cara ngobatin kanker gampang sebenarnya. Kanker itu adalah sel yang rakus. Jadi kalau ibaratnya orang yang rakus sama orang yang nggak rakus, kalau nggak dikasih makan, mana yang mati duluan? Yang rakus. Maka itu pengobatan kanker paling bagus salah satu dengan puasa. Ini hebatnya puasa, karena ada penelitian. Jadi orang meneliti nih. Jadi sel normal sama sel kanker kebenaran dimasukin ke tikus. Tikusnya itu satu dikasih makan enak, satu dipuasakan. Ternyata yang makan enak cepat mati, yang puasa nggak mati-mati, tapi kankernya masih tetap. Ternyata hebat tentunya puasa. Termasuk juga ada yang neliti juga di tikus, orang tuh dicoba deh tikus ini dipuasakan selama kurang lebih beberapa hari. Jadi dibikin kelompok, tikus pertama dipuasakan Senin Kamis. Tikus kedua dipuasakan Nabi Daud, ini orang iseng nih. Tikus ketiga dipuasakan setiap hari buka dan sahur. Tikus keempat puasa setiap hari buka sahur, buka sahur nggak ada. Tikus yang kelima dikasih makan yang enak-enak. Ternyata tikus yang dipuasakan setiap hari nggak buka nggak sahur mati. Itu ya, ya bener kan? Ya saya nggak salah kan ini penelitiannya. Terus kemudian tikus yang dikasih puasa setiap hari, buka sahur, kurus kering, umurnya hanya mencapai 1 tahun. Yang makan yang enak-enak 2,5 tahun. Yang puasa Nabi Daud dan Senin Kamis, umurnya rata-rata berapa? 4 tahun. Yang paling lama yang Nabi Daud 4 tahun 3 bulan. Kesimpulannya apa? Ternyata puasa bikin awet muda. Jadi kalau pengen bikin awet muda, puasa. Dan puasa yang paling bagus, dan Allah bilang kata cinta, puasa Daud. Selang-seling. Wah ini hebat. Kalau di jurnal, cari aja internet tuh, intermittent fasting. Itu jurnalnya ada. Itu penelitian cukup banyak. Itu ya. Nah ini karakteristik sel normal dan kanker. Slide lagi. Faktor pencetus tadi sudah disampaikan ya, slide. Ada gen, ada radiasi, obesitas, infeksi. Paling banyak apa? Faktor pencetus loh, bukan penyebab. Ini salah nih. Pencetus. Iya, slide lagi. Dan yang diet yang paling banyak apa?
hati-hati. Ya sekarang sudah ada sintetik masalahnya sih. Ada gula tapi sintetik kan cukup beresiko sebenarnya ya. Slide lagi. Nah ini hati-hati nih, makanan yang dimasak berulang-ulang tuh mohon maaf nih sekali lagi tuh. Orang Padang nih kalau dimasak nggak ulang-ulang kan resiko tuh. Atau di pinggir jalan gorengan yang dimasak berkali-kali kan resiko tuh, pakai minyak yang sama. Belum lagi mohon maaf ada pengawet, pewarna. Aduh, coba lihat deh kemasan-kemasan makanan itu pasti ada pengawet, pewarna, pemanis sintetik. Itu kan sintetik semuanya dan dianggap benda asing oleh tubuh. Nah itu diduga sebagai faktor pemicu, baru diduga ya. Slide lagi. Ini metodenya ya, pengobatannya sudah tahu tadi, sudah disampaikan, operasi, kemoterapi, radiasi. Slide lagi. Ke depan udah keren lah. Yang terbaru tadi pakai namanya anti PDL1, program dead ligand 1. Ini keren ini pengobatan ini ya. Lihat lagi. Ini kenapa sel kanker sudah diangkat muncul lagi? Karena ini nih. Tahu tadi sudah disampaikan loh sama dokternya. Ya, jadi kadang-kadang pasien itu udah dioperasi nih, tumor payudara muncul lagi, operasi muncul lagi karena ada bibit kanker. Nah, kebenaran saya di Darmais 2 tahun liti itu tentang efek kanker. Teman saya meneliti tentang ini nih, kanker stem cell atau bibit kanker. Gimana cara pengobatannya? Secara konvensional nggak bisa, karena nggak ketahuan. Kankernya sudah dibunuh, sudah dioperasi, sudah di kemoterapi, sudah diradiasi. Terus diapain ini? Kanker yang nggak kelihatan, gennya, yang disebut dengan kanker stem cell, sulit. Nah, coba dilakukan penelitian. Nah, salah satunya dengan menggunakan sambiloto, salah satunya. Sambiloto itu tanaman obat yang ternyata bisa menghambat pertumbuhan CSC, kanker stem cell. Ya, slide lagi. Ini mekanisme biomolekuler. Tadi kenapa kok orang yang banyak makan bikin kanker? Karena ini nih, menghasilkan ini nih, O2 min. Jadi glukosa, oksigen menghasilkan energi di dalam sel, tapi menghasilkan radikal bebas. Ini kalau nggak ada SOD, hidrogen peroksida katalase, dia akan merusak sel lain, bikin kanker lagi nih. Makanya itu kenapa orang yang banyak makan berisiko menyebabkan kanker. Benar-benar kanker dan kanker kantong kering karena makan terus-terusan gitu ya. Jadi banyak ruginya lah. Ya, slide lagi. Nah, ini mekanismenya saja. Dan ini nggak penting lah buat ibu-ibu ya. Slide lagi. Intinya ginilah, glukosanya ini dipakai untuk energi. Ini rakus, banyak glukosanya, tapi bukan untuk energi. Untuk apa? Menghasilkan laktat. Jadi glukosa ini dipakai untuk laktat, bikin suasananya asam. Makanya itu kalau dikasih basah sedikit glukosa, stres tuh kanker, nggak dapat makanan. Gitu ya. Dan biasanya nggak seneng itu dia, nggak seneng golongan asam amino dan asam lemak. Makanya kenapa ada sebagian orang yang mencoba diet ketosis ya dengan alasan begini katanya. Oke, slide lagi. Ya udah nggak penting inilah slide lagi. Nah ini sedikit aja gambaran slide lagi. Ini buah, ini sayur yang diteliti secara praklinis. Slide lagi biar waktunya cepat. Slide lagi biar cepat slide. Nah intinya begini. Jadi sel normal bisa menjadi sel kanker kalau ada faktor-faktor pemicu, zat karsinogenik atau radikal-radikal bebas yang banyak kepicu. Tapi ini bisa dihambat dengan apa? Nih. Kalau sudah jadi kanker diapain? Dibunuh, sitotoksik, dikasih penghambat pembuluh darah baru, dihambat produksi enzim isomerasenya, ditingkatkan imunnya, diperkuat jaringan kolagennya. Sumber zat aktifnya ini. Terus makanannya apanya? Slide. Nah, ini nih. Puasa, habatus sauda, tahajud. Oh hebatnya tahajud. Tahajud itu meningkatkan respon imun. Orang kalau rajin tahajud biasanya nggak gampang sakit tuh. Karena biasanya limfosit T-nya bagus. Ya. Dan bahkan saya punya teman Prof. Soleh itu punya penyakit psoriasis, kulitnya mengupas terus-menerus, dia tergantung dengan metilprednisolon, dan dia bosen dengan itu, akhirnya dia ngambil disertasi S3-nya tentang efek sholat tahajud terhadap kadar kortisol, dan penelitiannya luar biasa, dan sakit psoriasis dia sembuh, sampai dia bikin klinik namanya klinik sholat tahajud di Surabaya, karena hebatnya sholat tahajud, ya dirutinkan loh ya. Karena penelitian beliau itu sholat tahajud dijalankan selama kurang lebih 3 bulan tanpa henti, gitu ya. Jadi baru berespon gitu. Ya. Oke, ini gambaran sedikit bahwa ternyata puasa, terus kemudian tahajud,
ditambah dengan habatus sauda dan macam-macam tanaman obat, walaupun ini ujinya masih levelnya praklinis, belum sampai uji klinis, karena belum banyak yang make, gitu ya. Tapi artinya dari si praklinis ternyata berespon cukup bagus untuk pengobatan kanker. Ini sebagai salah satu alternatif cara, gimana kok ada orang yang misalnya nih mentok-mentok, aduh takut operasi, ya boleh kita coba. Tapi kalau tidak berespon, tetap saya menyarankan operasi atau kemoterapi atau radiasi. Tapi saran saya ada pengobatan yang terbaru namanya anti PDL1, itu ya. Nah ini salah satu alternatifnya, itu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat.